Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, stand muka 401-2021. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Asia Timur, terutama di negara Jepang. Siapa sih yang tidak tahu dengan negara Jepang? Negara yang memiliki keunikan dan kecanggihan teknologi yang sudah dikenal oleh dunia. Apalagi dalam sistem pendidikannya, Jepang memiliki peraturan dan sistem belajar yang patut untuk dicontoh. Jepang memang dikenal akan keunikannya, mulai dari teknologinya, pakaiannya, kebudayaannya, makanan, sampai sistem pendidikannya. Sistem pendidikan di Jepang itu menjadi satu yang terbaik di dunia. Tak heran jika banyak orang yang berlomba-lomba untuk bisa menempuh pendidikan di sana. Bahkan banyak anak Indonesia pun yang berkeinginan untuk bisa sekolah di sana. Pendidikan di Jepang mencakup pendidikan formal di sekolah, pendidikan moral di rumah, dan juga pendidikan masyarakat atau pendidikan seumur hidup. Wajib belajar pendidikan dasar dan menengah itu berlaku untuk penduduk berusia 6 tahun hingga 15 tahun. Penduduk terdaftar yang memiliki anak usia wajib belajar akan menerima pemberitahuan untuk memasukkan anaknya ke sekolah. Dan sebagian besar lulusan sekolah menengah pertama itu akan melanjutkan ke sekolah menengah atas. Sekolah negeri atau sekolah umum Koritsugako itu diselenggarakan oleh pemerintah prefektur atau pemerintah kota dan kadang-kadang oleh pemerintah pusat. Sebagian besar sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri itu dikelola oleh pemerintah kota. Pendidikan memang menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan dan kemajuan suatu negara. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan akan membandingkan sistem pendidikan di Jepang dan juga di Indonesia. Yang pertama, jam sekolahnya. Jam belajar di Jepang itu dimulai pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Sedangkan di Indonesia umumnya adalah pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang. Di Jepang, jika ada siswa yang terlambat, maka akan disuruh untuk membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi. Dan jika mengulanginya kembali, maka siswa tersebut akan diberi sanksi skorsing. Sedangkan di Indonesia, ketika ada siswa yang terlambat masuk ke sekolah, hanya dimintakan surat izin masuk sekolah dan diberi sedikit hukuman, seperti berdiri hormat di depan tiang bendera, kemudian membersihkan WC, push up, dan sebagainya. Perbedaan yang kedua yaitu etika dan kedisiplinan. Siswa di Jepang baru bisa mengikuti ujian mata pelajaran jika sudah kelas 4 SD atau berumur 10 tahun. Selama 3 tahun mereka tidak dinilai seberapa pintar ilmu pengetahuan, tetapi mereka difokuskan untuk belajar tata krama. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan sangatlah kurang dan sangatlah sulit sekali untuk diterapkan. Bahkan dalam hal etika pun Indonesia sedang mengalami kemerosotan. Terbukti dengan banyaknya kasus guru yang dijebloskan ke penjara atau dipukuli oleh orang tua murid hanya karena menegur muridnya. Bahkan yang membuat sangat miris saat ini tidak sedikit para murid yang berani melawan dengan gurunya, baik dengan perkataan maupun dengan serangan fisik. Perbedaan yang ketiga yaitu materi pelajaran sekolah. Materi pelajaran di Indonesia dapat dikatakan lebih banyak daripada di Jepang. Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor perbedaan sistem pendidikan antara kedua negara tersebut. Materi pelajaran di Jepang yang lebih sedikit itu memudahkan pelajar di Jepang untuk lebih fokus dan tidak merasa tertekan atau terbebani dengan pelajaran. Namun berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia, materi yang sangat banyak itu membuat pelajar itu terkadang merasa jenuh, tertekan untuk menghafal semua materi, dan juga sering kali merasa stres dengan banyaknya materi yang harus dikuasai. Perbedaan yang keempat yaitu penekanan pada siswa. Sistem pendidikan di negara Jepang mengajarkan siswa untuk mulai berpikir kritis dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Hal itu tentunya membuat siswa itu terbiasa untuk berpikir kritis sehingga lebih banyak wawasan yang mereka dapat. Sedangkan di Indonesia, pelajar selalu diminta untuk menghafal setiap materi pembelajaran. Tentunya hal ini membuat siswa sulit berkembang karena hanya terpaku pada apa yang harus dihafal namun tidak mengembangkan cara berpikir kritis terhadap suatu hal. Perbedaan yang kelima yaitu kebersihan sekolah.
Pada dasarnya, sekolah Jepang itu tidak mempekerjakan petugas kebersihan. Hal ini tentunya diharap dapat menanamkan nilai peduli kebersihan kepada para siswa sehingga mereka dapat bertanggung jawab dan saling tolong-menolong. Setiap harinya, sekolah di Jepang itu diberikan waktu untuk kegiatan bersih-bersih yang dikenal dengan sebutan kosoji. Sistem ini mewajibkan siswa untuk membersihkan sekolah mulai dari ruang kelas, lorong, hingga toilet sekolah. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem Indonesia. Biasanya, sekolah di Indonesia itu juga menerapkan sistem tersebut dengan sebutan piket kelas yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan. Maka dari itu, perlunya penyempurnaan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan beberapa perbedaan yang saya sudah jelaskan tadi, sangat jelas bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara Jepang. Saat ini, sistem pendidikan di Indonesia sangatlah perlu untuk dibenahi kembali dan lebih diperhatikan kembali. Meskipun saat ini pemerintah tengah berupaya keras dalam menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kelemahan dalam beberapa aspek dan juga kurang meratanya pendidikan di negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you.